Apakah slide-nya sudah muncul dan sudah bisa bergeser? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, topik kita hari ini adalah optical properties of wood. Optical properties atau sifat optis adalah sifat yang kaitannya dengan bagaimana bahan, dalam hal ini adalah bahan makanan, juga bisa kita bicara kemasan makanan, merespon penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kisaran atau dalam range panjang gelombang dan frekuensi optis. Di fisika dasar kita sudah belajar mengenai gelombang. Ada namanya gelombang elektromagnetik. Mulai dari sinar gamma, ada sinar X, gelombang mikro, ada cahaya tampak, ada UV, ada infrared, gelombang radio, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membatasi dalam range gelombang panjang gelombang optis, yaitu cahaya tampak. Kita sudah belajar di fisika dasar bahwa cahaya tampak punya panjang gelombang tertentu, sekian sampai sekian nanometer, dari sinar berwarna merah sampai sinar berwarna ungu. Itulah cahaya optis, yang sifatnya optis, yang tampak, dan ini akan berperan dalam bagaimana kita melihat benda. Panjang gelombang ada frekuensi juga ya. Ini Anda sudah belajar di fisika dasar. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana bahan, bisa bahan makanan, bahan kemas, ini merespon ketika dikenai dengan gelombang elektromagnetik yang visible tadi. Hubungannya apa? Karena ini visible, kemudian hubungannya adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita mempersepsi objek tersebut. Karena tanpa adanya cahaya yang mengenai dan memantul ke mata kita, kan kita tidak bisa melihat. Kita melihat objek itu ketika ada cahaya yang mengenai objek itu dan dipantulkan ke mata kita. Jadi optical properties ini berpengaruh terhadap appearance, terhadap penampakan dari makanan. Kita bicara sifat dari apa yang kita lihat. Apa saja? Ada warna. Kalau Anda lihat gambar ini, ada donat, benda yang sama di pencahayaan yang berbeda akan memberikan penampakan yang berbeda. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian adanya gloss. Yang kiri, roti ini tidak berkilap. Yang kanan, kita lihat roti ini berkilap. Kenapa begitu? Anda sudah belajar di fisika dasar. Ada refleksi, ada pemantulan. Ada yang namanya diffuse reflection, dan ada namanya specular reflection. Pemantulan ini akan berbeda ketika benda itu halus dan benda itu kasar. Maka Anda lihat di sini, roti yang ke sebelah kiri itu tidak tampak kilapnya. Tapi ketika roti ini sebelum dipanggang, dioles dengan entah kuning telur, entah campuran susu dan kuning telur, atau apapun cairan itu untuk mengoles, kemudian akan menutup kekasaran permukaan roti. Ketika di baking, dipanggang, setelah jadi roti ini permukaannya lebih halus. Karena celah-celah yang tadinya sebenarnya ada pada roti itu tertutup oleh lapisan yang dioleskan tadi. Kemudian tampak jadi kilau, tampak gloss. Kemudian ada juga transparency. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Gambar kiri ini gula pasir. Anda tahu gula pasir warnanya seperti itu. Tapi kalau gula pasir ini Anda giling, Anda jadikan gula halus, warnanya jadi beda. Yang kanan itu sudah hilang transparansinya. Anda lihat warnanya putih-putih seperti benar-benar putih bubuk begitu ya. Yang kiri bentuknya gula pasir, Anda lihat oh masih agak transparan begitu. Padahal itu barang yang sama sebenarnya, hanya digiling, hanya dihaluskan. Ternyata ini memberikan efek perbedaan appearance, perbedaan penampakan. Transparansinya akan berkurang. Nanti kita akan lihat lebih lanjut.
Nah, optical properties ini adalah termasuk cakupan ilmu optika. Optika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku dan sifat cahaya, termasuk bagaimana cahaya itu berinteraksi dengan materi, dan juga mengenai alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi atau menggunakan prinsip cahaya. Ya, ini sudah kita bahas di fisika dasar. Nah, di fisika dasar Anda sudah belajar, ada gelombang elektromagnetik, ada refleksi, ada refraksi, ada alat optis gitu ya. Nah, kita lihat lebih lanjut. Visible light. Ya, ini saya ulang sedikit. Saya akan cepat saja, tidak terlalu lama di sini karena sudah pernah didapat di fisika dasar. Ada cahaya, gelombang elektromagnetik di range ini adalah cahaya tampak dari merah sampai ungu. Kalau dilihat panjang gelombangnya, yang ungu ini paling kecil sampai dibandingkan yang merah ini paling besar ya kalau kita bicara dalam range cahaya tampak. Angka ini tidak fix, referensi yang berbeda ada yang menyebutkan berbeda, ada di sini yang menyebutkan 350 misalnya gitu ya, tapi range-nya kira-kira seperti ini. Kemudian Anda sudah belajar di fisika dasar refleksi dan refraksi. Ada pemantulan. Dengan pemantulan ini kita jadi bisa melihat benda. Ada cahaya yang mengenai benda, benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Maka mata kita itu bisa melihat benda. Kita sudah belajar bahwa objek itu memodifikasi cahaya. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Kemudian kita juga sudah pernah belajar refraksi, pembiasan. Berkas cahaya akan dibelokkan ketika berkas cahaya ini menembus batas medium dengan kerapatan yang berbeda. Kenapa belok? Karena kecepatannya berubah. Ketika bergerak menembus medium yang berbeda kerapatan, dari yang kurang rapat ke rapat atau yang rapat ke kurang rapat, terjadi perubahan kecepatan rambat dari cahaya itu. Sehingga berkas cahaya ini mengalami pembelokan. Itulah yang disebut dengan refraksi. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut. Ada benda. Kita bisa melihat benda ini ketika ada sumber cahaya mengenai benda, kemudian dipantulkan ke mata kita. Sinar yang datang itu ada namanya specular reflection dan diffuse reflection. Specular reflection ini ke satu arah saja, diffuse reflection ini menyebar ke segala arah. Ingat bahwa specular reflection ini karakteristiknya sama dengan sinar datang. Maka kalau sinar putih mengenai satu objek, specular reflection-nya ini juga berwarna putih. Dan ini yang kemudian kita lihat sebagai gloss. Pemantulan pada sudut spekular secara umum adalah jumlah cahaya terbesar yang dipantulkan pada satu sudut tunggal. Maka tadi gambar yang saya tunjukkan di awal, roti itu tampak ada glossnya putih ketika dia ada di kondisi dengan penyinaran polikromatik. Dia dikenai oleh sinar putih, rotinya itu licin permukaannya, dia akan menghasilkan gloss yang warnanya putih juga. Tetapi ada diffuse reflection. Diffuse reflection ini yang tampak sebagai color. Kita lihat, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Anda lihat di sini yang datang adalah cahaya polikromatik, kemudian ini sebagian diserap, kemudian ada yang dipantulkan. Yang dipantulkan dalam diffuse reflection ini adalah warna kuning. Ingat, benda yang warnanya kuning, dia menyerap
cahaya yang bukan kuning dan memantulkan cahaya yang warnanya kuning. Cahaya yang dipantulkan ini yang masuk ke mata kita sehingga kita melihat benda itu berwarna kuning. Karena benda ini tadi memantulkan cahaya kuning masuk ke mata kita. Mata kita melihat benda itu sebagai warna kuning. Warna terlihat dari diffuse refraction. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar ini, kita bisa melihat, oh ini tampak ada gloss-nya. Dari sini Anda tahu, ini tomat juga ada gloss-nya. Yang ada gloss-nya itu adalah yang permukaannya halus. Maka optical properties ini menimbulkan persepsi juga dengan tekstur. Tanpa kita harus memegang benda itu, kita bisa melihat, oh ada gloss-nya. Berarti ini halus permukaannya. Kalau Anda lihat sayur ini tidak ada gloss-nya di daun ini. Yang ini agak ada gloss-nya. Nah, kita tahu, Anda kalau tahu sayur yang ini ya, yang di sini itu kan halus permukaannya. Bisa ada gloss-nya begini. Yang bagian daun ini kasar. Tidak ada gloss-nya. Kemudian ini kurma. Anda lihat, dengan melihat saja Anda tahu, oh itu kasar. Tidak ada gloss-nya. Nanti gloss-nya bisa mulai muncul kalau ada misalnya kurma yang disalut gula, misalnya begitu ya. Maka gula ini akan menutup kekasarannya tadi, itu kemudian jadi lebih halus, kemudian tampak gloss-nya. Ini roti tadi, ada gloss-nya, menunjukkan roti ini halus. Celah-celah yang tadinya ada ditutup dengan olesan, kuning telur atau susu atau apapun yang digunakan untuk membuat efek seperti ini. Sampai sini dulu. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang kita lihat objek memodifikasi cahaya. Dengan adanya zat warna atau pigmen di dalam objek itu, tadi akan menyerap ya, saya katakan, menyerap sebagian panjang gelombang dari cahaya datang dan memantulkan atau meneruskan yang lain. Ingat bahwa cahaya putih itu menunjukkan adanya semua warna dalam spektrum tampak. Ini cahaya polikromatik. Sedangkan benda yang hitam itu menyerap semua warna dan tidak ada yang dipantulkan. Sehingga benda itu akan berwarna hitam. Lalu tidak ada yang dipantulkan ke mata kita. Nah, sekarang kita akan lihat gambar ini. Ini apel dalam pencahayaan polikromatik. Apelnya warnanya merah, daunnya berwarna hijau. Kita lihat ada cahaya datang. Kalau kita bicara gloss, ini ada gloss-nya. Oh, gloss-nya warnanya putih. Ya seperti cahaya yang datang. Ingat gloss tadi sesuai dengan karakteristik cahaya datang. Tetapi color, warna, kita lihat. Di sini dia terkena oleh cahaya polikromatik. Ingat bahwa cahaya polikromatik ini terdiri atas banyak warna. Atau warna primer, 3 warna primer cahaya. Ingat ya, di fisika dasar kita sudah belajar, merah, hijau, dan biru. Dengan intensitas yang sama akan menghasilkan warna putih. Nah, dikenakan pada apel yang berwarna merah, maka warna yang lain itu diserap, yang dipantulkan adalah warna merah. Berarti pigmen merah memantulkan warna merah. Ya, pigmen atau pewarna merah atau cat merah itu memantulkan warna merah, menyerap yang lain. Daunnya
ada pigmen hijau, ada klorofilnya. Ketika dikenai oleh cahaya polikromatik, pigmen ini menyerap yang lain, memantulkan yang hijau. Dipantulkan ke mata kita, maka mata kita menangkap cahaya pantul yang berwarna hijau, dan mata kita melihat warna daun itu dengan warna hijau. Ingat ya, pigmen atau zat warna atau cat itu menyerap warna yang lain dan memantulkan warna tertentu. Nah, sekarang kita lihat. Dalam cahaya merah, kita anggap ini cahaya merah mutlak ya, di mana merah mutlak artinya tidak ada cahaya lain yang benar-benar yang kena itu hanya cahaya merah saja. Maka apa yang terjadi? Ingat apelnya itu memantulkan warna merah di sini. Apelnya memantulkan warna merah. Ketika yang datang itu hanya merah, ya dipantulkannya ya merah. Maka apelnya akan tampak merah. Glossnya ya merah. Ingat gloss itu sesuai dengan cahaya datang. Dia memantulkan cahaya yang datang. Yang datang itu merah, ya glossnya merah. Tetapi daunnya kita lihat. Daun ini dengan adanya pigmen klorofil di situ, dia menyerap yang lain dan memantulkan warna hijau sebenarnya. Tapi di sini tidak ada yang hijau, yang datang merah saja. Maka merah ini diserap, tidak dipantulkan. Karena tidak ada yang dipantulkan, maka daunnya akan tampak berwarna hitam. Kita lihat contoh berikutnya. Pada cahaya hijau mutlak, glossnya warnanya hijau. Buahnya memantulkan merah. Tapi di sini yang datang tidak ada yang merah, sehingga tidak ada yang dipantulkan, semua diserap. Jadi apelnya akan tampak berwarna hitam. Daunnya bisa memantulkan warna hijau, yang datang hijau, dipantulkan hijau, tampak sebagai hijau. Dan ketika ada dalam pencahayaan biru mutlak, apelnya tidak bisa memantulkan biru, dia hanya bisa memantulkan merah. Daunnya bisa memantulkan hijau, tidak bisa memantulkan yang lain. Maka ketika dikenai hanya sinar biru, seluruh sinar ini akan diserap, tidak ada yang dipantulkan, baik oleh apel maupun oleh daunnya. Akibatnya, baik apel maupun daunnya akan tampak berwarna hitam. Sampai sini, apakah bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Nah, sekarang saya bertanya, kalau apel ini disorot dengan cahaya kuning, maka apel dan daunnya akan tampak berwarna apa? Silakan siapa mau menjawab. Cahayanya kuning mutlak. Silakan. Siapa mau jawab? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Hitam ya, Pak? Oke, siapa Matthew? Ya, apa nih? Apelnya dulu. Nggak sengaja apa sama daunnya karena di shortnya warna kuning, mereka jadinya hitam ya, Pak? Soalnya warnanya enggak sesuai dengan warna mereka. Oke, terima kasih Matthew. Yang lain ada pendapat? Saya mau coba, Pak.
Ya, Henry, silakan. Kalau kuning itu kan kayak campuran dari merah sama hijau. Ya, oke. Jadi mungkin nanti kayak kelihatan kayak kelihatan kayak setengah gelap gitu, Pak. Tapi masih kelihatan warna merah sama hijau. Ya, oke. Terima kasih, Henry. Oke, kita bahas ya. Benar tadi yang dikatakan Henry, bahwa kuning itu sebenarnya kombinasi dari cahaya merah dan hijau. Kita sudah belajar di fisika dasar bahwa merah dan hijau dengan intensitas yang sama akan menghasilkan warna kuning. Jadi ketika apel ini disorot dengan warna kuning mutlak, sebenarnya yang menyorot komponennya di situ adalah cahaya merah dan hijau gitu. Tapi tentu ya merahnya tidak sepekat intensitas cahaya ketika merah mutlak ya, merah semua kan enggak. Kalau di sini kan ada merah, ada hijau dengan intensitas yang sama jadi kuning begitu. Maka ada sebenarnya merah yang mengenai di sini. Nah, di sini merahnya apel ini kan bisa memantulkan warna merah. Maka cahaya merah yang ada di dalam atau ada sebagai komponen cahaya kuning itu akan dipantulkan. Maka merahnya masih bisa terlihat merah. Hanya memang karena intensitas merah yang datang itu tidak sekuat yang ini gitu ya. Ya tentu tampak merahnya tidak semerah yang ini, tapi merahnya masih kelihatan. Karena dalam kuning itu ada komponen merah. Sedangkan daunnya, itu dalam daun ini ada komponen hijau. Sorry, dalam cahaya kuning tadi ada komponen hijau. Maka sama tadi, cahaya hijau ini akan dipantulkan ke mata kita. Kita akan melihat daunnya berwarna hijau, tapi hijaunya tidak sehijau ini. Karena cahaya yang datang itu, intensitas hijaunya tidak sebanyak yang hijau mutlak ini. Jadi, dalam cahaya kuning, merah dan hijaunya masih akan terlihat. Bukan hitam. Karena masih ada yang dipantulkan, baik oleh apelnya maupun oleh daunnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat objek yang bisa ditembus oleh cahaya. Cahaya datang, ada yang dipantulkan sebagai spectral reflection, tapi ada yang menembus. Dan kita lihat yang menembus ini, cahaya yang tembus ini sudah terseleksi, sudah termodifikasi oleh objek tadi. Masih sama penjelasannya, objek memodifikasi cahaya. Dia akan menyerap warna-warna yang lain dan meneruskan warna tertentu. Kalau ini objeknya berwarna kuning, disorot cahaya putih, polikromatik, maka yang lain-lain akan diserap, yang diteruskan adalah warna kuning. Kalau Anda sorotkan seberkas cahaya putih ke kantong minyak goreng yang warnanya kuning, kemudian berkas cahaya yang tembus itu Anda beri kertas gitu ya, maka Anda bisa lihat berkas cahayanya kan warnanya kuning. Karena ketika menembus minyak goreng tadi, warna yang lain-lain terserap. Yang diteruskan warna kuning. Di sini kita lihat ada transmisi. Transmisi itu yang diteruskan. Transmisi ini ada transmisi yang sifatnya nyebar gini, atau ada transmisi yang berkasnya begini. Kalau Anda lihat, center ya, Anda sorotkan ke kantong minyak goreng, belakangnya Anda beri kertas putih. Itu kelihatan berkas sinarnya. Di sini itu regular transmission. Tapi selain itu kan warna bisa kita lihat dari sisi manapun gitu ya. Kenapa bisa lihat warna dari sisi manapun? Misalnya gini, anggap itu di ruangan yang gelap sekali ya, tidak ada lampu yang lain gitu. Kemudian ada minyak goreng, di balik sini ada kertas putih, Anda satu-satunya sumber cahaya adalah senternya.
senternya warnanya putih, sinarnya tembus ke sana. Di sini tampak warna kuning. Tapi Anda bisa melihat di sekitarnya, tidak hanya di berkas lurus itu, di pinggir-pinggirnya berkas itu kan tampak ada kuning-kuningnya. Nah, itu karena diffuse transmission. Jadi tidak hanya satu berkas yang berkas tembusnya dari ini, tetapi ada juga namanya diffuse transmission yang nyebar. Oke, jadi kita lihat ketika ada sinar datang I mengenai satu objek, satu bidang, maka ada yang dipantulkan, itu specular reflection, S. Ada yang dipantulkan jadi specular reflection, tampak sebagai gloss, ada yang dipantulkan sebagai diffuse reflection, D, tampak sebagai color. Banyak sedikitnya yang specular ini tergantung dari tingkat kekasaran atau kehalusan dari permukaan, kita sudah bahas. Kalau objek itu bisa ditembus cahaya, maka akan dibiaskan, ada refraksi. Dia berbelok dari sinar datangnya, dia berbelok. Kemudian ketika ini ada misalnya ini saya di dalam gelas gitu ya, kan berarti dia tembus 2 kali. Ini kaca, ini sirupnya misalnya, ini kaca lagi. Di sini dia membelok lagi karena dia beda kerapatan lagi. Ya, di sini ada yang diteruskan, transmitted, transmisi. Dan di sini ketika dia menembus batas itu ada yang scattered, ada yang terhamburkan, tersebar cahaya. Sehingga kita tidak melihat hanya berkas yang diteruskan saja, tapi di sekitarnya juga kita lihat bisa ada berkas cahaya yang dihamburkan, tersebar di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maka diffuse reflection itu adalah cahaya yang tersebar ya, Pak? Diffuse reflection ini ya. Iya. Ya, dia yang ya dipantulkan tersebar. Jadi dipantulkan tapi dipantulkannya tersebar. Oh ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau diffuse reflection dia dipantulkan, tapi dipantulkannya tersebar ya. Specular reflection ini dipantulkan, tapi dipantulkannya sesuai dengan arah sinar datang. Jadi karakteristiknya sama seperti sinar datang. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kita lihat berikutnya. Faktor yang mempengaruhi warna. Kita lihat ada iluminasi atau pencahayaan. Pencahayaan ini meliputi jenis cahaya, sudut pencahayaan. Ini mempengaruhi. Kemudian transmisi. Transmisi itu kita bicara yang diteruskan, yang bisa menembus. Ya, yang ditransmit itu adalah yang bisa menembus materi itu. Apa yang mempengaruhi? Materinya. Ada bahan yang bisa ditembus, ada yang tidak, gitu ya. Air itu bisa ditembus, minyak goreng itu bisa ditembus. Tapi kalau apel nanti tidak bisa ditembus oleh cahaya, maka tidak ada yang transmit di situ. Kemudian particle size. Nanti kita akan lihat ya. Tadi sudah saya beri contoh gula pasir dan gula halus. Beda apanya sih? Beda particle size-nya. Ternyata particle size ini berpengaruh ke transmisi. Maka warnanya beda. Kemudian ada absorpsi, emisi, refleksi. Tadi sudah kita bahas ya, refleksi. Ini dipengaruhi oleh surface properties, oleh karakteristik permukaan. Ada yang kasar, ada yang halus, itu refleksinya akan berbeda. Kemudian absorpsi, penyerapannya juga kita lihat ada yang diserap, ada yang tidak diserap atau dipantulkan. Gitu. Kemampuan absorptivity itu berarti bicara mengenai absorptivitas. Ya, bagaimana bahan itu bisa menyerap.
Emisi ini bicara tentang pancaran. Ini semua dipengaruhi oleh surface properties dan absorptivity. Kemudian observasi itu dari pengamatnya, sudut pengamatan maupun dari orangnya. Sensitivitas orang tersebut dalam mempersepsi warna. Ada orang yang punya tidak bisa melihat warna-warna tertentu gitu ya, maka dia akan persepsi warnanya juga akan berbeda. Ada yang buta warna, ada yang total, ada yang parsial, misalnya seperti itu. Nah itu berarti kan faktor influencer, faktor observernya yang mempengaruhi. Faktor influencingnya di situ adalah pengamatnya, observernya, yang punya kemampuan penglihatan yang berbeda, gitu ya. Sehingga ketika observe dia akan melihat warnanya berbeda karena orangnya punya kemampuan berbeda di penglihatannya. Nah kita lihat, saya ke sini ya, type of light. Misalnya ada mobil, dilihat di cahaya siang hari dengan cahaya malam hari, maksudnya ya lampu-lampu dan sebagainya ya, atau di cahaya sore hari dan di dalam ruangan pakai lampu fluorescence, itu akan tampak beda. Kenapa berbeda? Karena cahaya yang datang berbeda. Cahaya ini, kita tadi sudah belajar bahwa cahaya polikromatik itu punya komponen-komponen ya, berbagai warna. Dan ini tidak selalu seimbang warnanya. Jadi ada yang misalnya komponen kuning jingganya banyak gitu ya. Makanya kalau Anda melihat cahaya sore hari, matahari terbenam itu kan mulai oranye-oranye begitu ya. Beda dengan cahaya yang tengah hari. Gitu. Nah, cahaya datang yang berbeda ini akan membuat kita mempersepsi warna satu objek secara berbeda. Sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Permisi Pak. Ya, silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya bagian tadi yang transmission itu untuk yang masalah material itu Pak. Ya, kenapa? Nah, untuk yang material itu saya masih sedikit bingung penjelasannya gitu Pak tadi. Ya, oke. Ada material yang dapat meneruskan cahaya, ada yang tidak. Kalau materialnya itu tembus cahaya, maka dia akan bisa transmit. Tetapi kalau dia tidak tembus cahaya, dia tidak bisa transmit. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai transmission ini. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Saya lanjutkan ya. Kita sekarang akan bicara material ini. Kita akan lihat lebih lanjut. Ada material yang sifatnya transparent, ada yang opaque. Yang transparent ini memungkinkan cahaya menembus. Cahayanya bisa transmit, bisa nembus. Ini di sini ya. Kita bahas. Contohnya air, kaca yang transparan, plastik yang transparan, sari buah tapi yang clear. Ya, kalau kita bicara jus apelnya versi buatan pabrik gitu ya. Kalau Anda ke supermarket, Anda tahu, saya tidak sebut merek, jus apel buatan pabrik itu di botolnya bisa kuning jernih gitu. Tapi kalau Anda ngejus sendiri di rumah kan hasilnya nggak bisa seperti itu. Karena teknologinya berbeda. Nah, ini termasuk contoh-contoh yang transparan. Sederhana saja cara melihatnya. Masukkan benda itu, cairan itu ke dalam gelas. Lalu Anda letakkan tangan Anda di baliknya. Kalau Anda bisa melihat tangannya jelas, kelihatan tangannya, ada jarinya, ada ruas-ruas tangannya, itu jelas, itu berarti transparan. Karena cahaya mengenai tangan Anda dipantulkan menembus benda itu masuk ke mata Anda. Berarti cahaya yang dipantulkan oleh tangan itu jelas, bisa menembus sampai ke mata Anda bisa melihat, oh kelihatan ada tangan di belakang gelas itu. Gelasnya ada airnya. Karena airnya ini benda yang material yang sifatnya transparan. Tetapi ada yang opaque.
Objek ini tidak bisa ditembus cahaya. Objek ini akan menghalangi cahaya menembus. Jadi cahaya yang mengenai benda itu akan dipantulkan atau akan diserap. Tidak ada yang menembus. Contohnya apa? Buah, daging, keju, crackers, kayu, kaleng. Itu tidak bisa transmit. Tidak bisa ditembus oleh cahaya. Kalau Anda masukkan tangan Anda ke dalam kaleng, ya sudah nggak kelihatan tangannya. Karena tidak tembus cahaya. Ini jelas. Ada lagi yang namanya translucent. Objek yang translucent ini memungkinkan cahaya menembus tapi sebagian. Nah, sebagian ini berarti kan tidak semua. Sebagian saja. Dan menembus ini tidak nembus, tidak langsung. Gitu. Ini akan berubah arah dan tersebar. Karena tersebar, maka ketika Anda melihat dari sisi satunya, Anda akan melihat objek ini buram, tidak jernih, unclear. Kalau cairan itu Anda masukkan ke dalam gelas, Anda letakkan tangan Anda di belakangnya, Anda lihat kelihatan tangannya, tapi buram, nggak bentuk jelas tangan. Tapi kelihatan ada bayangan-bayangan di belakang sana. Itu translucent. Masih kelihatan samar-samar. Karena cahaya ini menembus tetapi sebagian, tidak semuanya. Contohnya, ada sari buah tertentu yang keruh-keruh gitu ya. Ada sari buah yang masuk opek juga ada, ya. Ada yang kental sekali, warnanya pekat begitu sehingga tidak tembus cahaya. Tapi ada yang translucent. Kemudian selai ini ada yang selai yang translucent. Lalu frosted glass, ya kaca es gitu ya. Kalau ada orang di balik kaca es, Anda bisa tahu kelihatan bayangannya. Tapi tidak kelihatan bentuknya secara jelas. Tapi kelihatan bayangannya, oh ada orang di situ, Anda tahu. Itu translucent. Beberapa jenis plastik juga begitu. Ya, tergantung plastiknya. Plastik ada yang transparent juga ada, yang translucent juga ada. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Maksudnya dari cahaya tidak langsung menembus materialnya itu seperti apa ya, Pak? Tidak langsung menembus. Oke. Tidak menembus directly ya, tidak menembus secara langsung. Maksudnya begini, cahaya itu ketika menembus itu akan tidak lurus ya. Ingat ada refraksi, ada pembelokan berkah cahaya ketika dia bergerak dari medium satu ke medium yang lain. Sehingga nembusnya itu nggak bisa langsung lurus begitu ya. Jadi dia belok gitu. Dan ketika belok ini nembusnya nggak semua nembus gitu karena ini translucent. Maka nembusnya hanya sebagian yang nembus. Ada yang tersebar gitu. Dan setelah itu nembus lagi begitu ya, sehingga akhirnya ketika sampai ke mata kita melihat objek itu sudah buram, tidak akan jelas. Gitu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bicara ya. Nah, tadi kita sudah melihat material. Sekarang kita akan lihat particle size. Nah, kita ke gambar ini. Kalau Anda lihat gula pasir, saya tanya, gula pasir itu transparent, translucent, atau opaque? Siapa mau jawab?
Transparent, translucent, atau opaque? Translucent ya, Pak. Ya, oke. Ya, translucent. Karena agak ada, bisa ditembus cahaya. Anda bisa lihat. Tetapi ketika jadi gula halus, ketika ini digiling, jadi gula halus, ini transparent, translucent, atau opaque? Opaque. Opaque, Ya. Pak. Oke. Jadi Anda lihat ada perbedaan ukuran partikel. Perbedaan ukuran partikel ini akan menyebabkan perbedaan optical properties tadi. Transparansinya berubah. Es batu dengan salju. Es batu itu transparent, translucent, atau opaque? Saya mau jawab. Translucent. Oke, translucent. Ada yang mau berpendapat lain? Oke, translucent. Opaque, Pak. Opaque, es batu opaque ya menurut Anda? Es batu. Ya. Oh, es batu ini transparent. Oh, transparent. Ya, oke. Ada yang menjawab transparent, ada yang jawab translucent. Mana yang betul? Tergantung es batunya gitu ya. Kalau es batunya begini, transparent. Kalau es batunya begini, translucent. Nanti kita akan ke es batu, tapi nanti kita akan kembali ke sini dulu. Tadi. Es batu bisa transparent, bisa translucent. Tetapi kalau salju, transparent, translucent, atau opaque? Opaque ya, Pak. Ya, opaque. Padahal ya sama kan, sama-sama air yang dibekukan. Terus bedanya apa es batu dan salju? Beda ukuran partikelnya. Kita lihat. Ketika ukuran partikel lebih kecil, cahaya yang diserap akan lebih sedikit. Karena ukuran partikelnya lebih kecil. Kalau ukuran partikelnya lebih kecil, berarti kan dia punya luas permukaan lebih besar ya. Dia punya luas permukaan lebih banyak maksudnya. Dia punya luas permukaan lebih banyak. Sehingga ketika luas permukaannya ini bertambah karena ukuran partikelnya mengecil, ini akan menyebabkan peningkatan cahaya yang tersebar melalui refleksi. Jadi lebih banyak yang dipantulkan, lebih sedikit yang diserap. Karena partikelnya sudah kecil-kecil. Kalau partikel kecil-kecil, maka banyaknya cahaya yang bisa menembus juga lebih sedikit. Nembus itu kan nanti hubungannya dengan bisa absorb gitu ya. Nah, akibatnya cahaya ini akan light scatteringnya akan meningkat melalui refleksi. Cahaya yang disebarkan itu akan meningkat. Sehingga less color, warnanya akan semakin sedikit. Ingat ya, warna itu, kenapa bisa muncul warna? Warna ini muncul dari cahaya yang dipantulkan. Ya kan? Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, kan begitu. Kalau dia kena ke satu objek, kemudian sebagian diserap, sebagian dipantulkan, itu kan nanti menghasilkan warna. Kan begitu. Jadi objek itu bisa, misalnya tadi, objeknya warnanya kuning. Bagaimana bisa tampak kuning? Karena ada cahaya pantul, gitu kan. Nah, bagaimana bisa ada cahaya pantul? Ada cahaya yang mengenai objek itu, sebagian diserap, lalu yang kuning dipantulkan. Kan seperti itu. Nah, ketika ukuran partikelnya kecil, semakin kecil, maka cahaya yang kena ke objek itu kan yang bisa mengenai partikel itu semakin sedikit, sehingga yang diserap dan kemudian dipantulkan sebagai warna itu juga semakin kecil. Maka kita melihat itu warnanya jadi semakin berkurang. Semakin lembut dia akan jadi semakin putih. Cahayanya akan tersebar. Light scattering di sini.
Maka kalau Anda lihat botol kaca, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya coklat, botolnya ya. Kalau Anda pecah, Anda banting, hancur, lalu Anda tumbuk sampai halus gitu, ketika halus sekali sudah tidak lagi hijau atau coklat, tampaknya putih. Anda lihat ada kecelakaan di pinggir jalan, ada kaca mobil yang remuk. Anda lihat kaca mobil itu kan begitu ya, kalau nggak pecah kan begitu itu kaca mobil Anda tahu. Tapi kalau sudah remuk jadi kecil-kecil, Anda lihat semakin remuk, semakin kecil, makin tampak putih. Tidak lagi kelihatan transparent seperti kalau kacanya masih utuh. Dia semakin hancur, semakin putih warnanya. Itu efek dari particle size. Sampai sini ada pertanyaan. Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara salju. Salju tampak putih sama seperti tadi. Ada scattering ya, light scattering. Partikelnya kecil, maka yang bisa menembus itu kan sedikit. Dia kan yang berhasil menembus partikelnya ya karena ukuran partikelnya sudah kecil-kecil begitu, cahaya yang bisa menembus itu sedikit. Maka kemudian cahaya ini akan banyak tersebarkan begitu. Jadi tampak putih. Nah, salju ini di dalamnya itu kan ada air yang membeku ya, air membeku gitu. Kemudian di situ ada kristal-kristal. Kristal-kristal ini bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, ini akan membuat permukaannya semakin besar. Cahaya-cahaya makin terpantul, sehingga akan tampak putih. Kalau Anda pernah lihat gambar-gambar itu ya, kristal salju itu kan bentuknya macam-macam ya. Kalau biasanya kalau ilustrasi Natal atau apa itu ada salju kemudian dilihat kristalnya, digambarkan kristalnya itu kan bentuknya kristal macam-macam gitu. Nah, ini menyebabkan permukaannya semakin besar. Ada kristal-kristal yang banyak ini, kemudian membuat cahayanya itu yang bisa menembus semakin sedikit, yang terpantulkan semakin banyak, sehingga akan kemudian akan tampak putih. Nah, sekarang saya ke sini. Nah, kita bicara es batu. Es batu itu ada yang begini, gambar kiri, ada yang kanan. Kira-kira penyebabnya apa? Coba mau jawab. Bentuk kristal airnya Pak ada yang sempurna ada yang tidak begitu Pak. Ada yang sempurna. Yang sempurna yang mana? Yang kiri Pak mungkin Kristalnya atau pembekuannya atau apanya? pembekuannya Pak tadi Pak. Pembekuannya, oke. Simpan dulu ya jawabannya. Yang lain ada yang mau berpendapat? Silakan, Kalau dari saya sih arah pembekuannya ya, Pak. bisa dijelaskan. Kalau yang ada gelembungnya itu jadi pembekuannya dari atas ke bawah gitu. Makanya jadinya ada banyak gelembung-gelembung di bawahnya. Terus kalau misalkan yang nggak ada gelembungnya itu dari segala arah ya, Pak. Segala arah. Ya jadi gelembungnya sedikit. Oh, Mungkin begitu ya. oke. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Ya, yang lain ada yang mau berpendapat? Pak, saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Baik. Ya, kalau setahu saya untuk es yang transparan itu dari pembuatnya itu orang-orang pakai air yang distilled atau air yang direbus gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya itu karena efek dari kayak zat terlarut yang bisa jadi kayak masih yang berefek terhadap ini proses pembekuannya gitu, Pak. Dan Yang kiri itu yang air dimasak. iya, Kalau yang kanan, kalau yang kanan itu umumnya biasanya air yang ini air biasa aja gitu. air mentah Bukan maksudnya. iya, bukan yang air distilled atau mungkin sudah direbus gitu.
Dan mungkin satu hal lagi itu sama kayak Joseph itu juga karena pembekuannya itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah berpendapat. Kita akan lihat. Bagian yang putih dari es batu ini adalah, kenapa yang putih itu apa sih sebenarnya? Bisa gelembung udara, bisa impuritas yang lain, impuritas itu kotoran dan sebagainya. Nah, ketika air itu membeku, maka kan berubah ya, dari air yang tadinya cair, berubah menjadi solid, es yang solid. Maka di dalam air ini, itu kan ada udara yang terlarut, oksigen dan sebagainya. Nah, ketika air ini mulai membeku, maka gas-gas udara yang terlarut ini akan terdesak. Sampai akhirnya dia terlepas, kemudian airnya ini berubah menjadi solid. Nah, maka ketika ada gelembung udara yang terjebak, tidak bisa keluar, itu akan menyebabkan seperti ini. Jadi ini adalah gelembung, bisa tadi kotoran misalnya, tapi kalau tidak kotoran, ya bisa dari gelembung udara yang terjebak. Maka tadi seperti dikatakan teman Anda, kalau airnya itu air matang, dia sudah air dididihkan, maka ketika mendidih itu kan gas-gas yang di dalam air itu sudah cenderung terlepas. Sehingga ketika sudah relatif tidak ada gasnya, atau gasnya sedikit, maka ketika dijadikan es batu, dia akan cenderung clear. Karena tidak ada gelembung udara yang terperangkap di situ. Sebaliknya, ketika airnya itu air mentah, masih ada udara di situ. Maka kenapa ikan kok bisa hidup di dalam air? Karena dia bisa menggunakan oksigen yang ada di dalam air, kan begitu. Ya, berarti sebenarnya ada udara, ada gas, ada oksigen dan lain-lain yang ada di dalam air itu. Nah, ini akan bisa membentuk gelembung seperti ini. Tetapi memang ada pengaruh dari pendinginannya dari mana, pembekuannya dari mana. Kalau Anda masukkan tray berisi air ke dalam freezer, maka pembekuannya itu kan akan mulai dari luar. Yang tray ini kan bagian atasnya kan terbuka. Jadi yang akan membeku duluan kan yang itu. Nah, itu akan membeku. Kemudian udaranya itu akan terdesak ke bagian yang masih cair. Sehingga ketika akhirnya seluruh bagian itu membeku, kalau yang mulai beku itu luarnya, luar sudah mulai membeku, udaranya kan terdesak ke dalam. Sampai akhirnya ketika sudah membeku semua, udaranya ini tidak bisa lepas. Maka udaranya itu akan terperangkap membentuk yang seperti ini. Jadi memang tidak selalu ya, oh kalau yang begini itu selalu airnya mentah, yang begini selalu air matang, itu tidak begitu. Tidak mutlak begitu, karena faktornya ada beberapa. Tadi memang bisa karena kandungan udara yang ada di dalam air. Tapi juga karena arah pembekuan tadi. Kalau luarnya itu membeku dulu, maka udaranya itu terdesak ke dalam, kemudian akhirnya terperangkap, nggak bisa keluar, dia akan jadi seperti ini. Bagian terakhir yang membeku atau membentuk kristal itu akan terperangkap dengan gelembung udara yang paling banyak. Karena dia terakhir membekunya. Di situ dia akan, gelembung udaranya tadinya kan terdorong ke situ, sampai akhirnya dia membeku juga, akan memerangkap gelembung-gelembungnya. Nah, ada alat pembuat es, ya, alat pembuat es batu, itu sedemikian rupa, sehingga bisa jadi esnya itu clear. Itu teknik pembekuannya berbeda. Kalau kita bekukan pada tray ya, kayak tadi, bukan seperti tray itu, nanti gelembung udaranya akan terdesak ke dalam. Maka akan bisa membentuk seperti ini. Walaupun air matang ya.
Air matang kan bisa setelah matang, kemudian seiring berjalannya waktu, ada lagi gas-gas yang masuk ke dalam air, itu kan bisa. Nah, kemudian ketika dia dimasukkan dalam tray, bisa terjadi seperti ini. Tapi kalau membekukan atau membuat es batu dengan mesin pembuat es, itu ada teknologinya. Sehingga kemudian tidak seperti itu. Teknologinya berbeda sehingga air es batunya umumnya dihasilkan bisa lebih clear, bisa bening-bening seperti ini. Seperti itu, jadi di sini sebenarnya kita tidak membahas detail mengenai pembuatan es, hanya kita di sini bicara mengenai optical properties. Saya sampaikan seperti ini karena kita lihat, oh ada es batu yang transparent, ada yang translucent, seperti ini. Faktornya apa? Ternyata faktornya karena yang translucent ini ada gelembung udara, atau ada misalnya mineral-mineral yang ada di dalam situ, sehingga membentuk seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya seperti tadi. Bisa dari memang kandungan udara di dalam air, atau juga bisa dari teknik pembuatan es batunya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Cek. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat efek dari permukaan terhadap warna yang dipersepsi. Bayangkan Anda membawa file ke tempat percetakan foto untuk mencetak pas foto. Anda berikan satu file foto Anda, minta dicetak foto berwarna. Kemudian ditanya, mau pakai kertas yang apa? Yang gloss atau yang doff? Anda bilang, saya cetak 5 lembar yang gloss, 5 lembar yang doff. Kemudian orang itu mencetak foto Anda. Ketika jadi fotonya, ditunjukkan ke Anda. Ini fotonya. Ini yang gloss, ini yang doff. Anda lihat, apakah warna yang dipersepsi itu sama atau berbeda? Silakan, siapa mau jawab? Beda kertas ya, satu gloss, satu doff. Doff tahu ya, kertasnya yang tidak licin ya, kertasnya agak ada teksturnya itu. Silakan, siapa mau jawab? Saya mau mencoba, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau menurut saya itu warnanya tetap sama. Bikin beda itu kan karena permukaannya, jadi cahaya yang diterima, yang dipantulkan itu berbeda. Oke, yang diperlukan berbeda, lalu kita melihatnya sebagai warna yang sama atau berbeda. Warna yang sama. Oke, tapi ya kalau merah ya tetap merah gitu, nggak merah jadi hijau, tapi tetap merah, tapi kita melihatnya tampaknya kalau sama. tampaknya berbeda, Pak. Karena cahaya yang diterima kan berbeda. Oke, terima kasih Henry. Yang lain ada yang mau berpendapat? Saya mau coba, Pak. Ya, Deborah silakan. Jadi menurut saya warnanya itu tetap sama gitu, yang merah ya tampak merah, yang hijau ya tampak hijau. Namun yang beda, kertasnya kan ada yang gloss gitu kan, licin. Nah, permukaannya kan licin. Nah, kalau licin itu kan bisa memantulkan namanya specular reflection. Nah, jadi di foto yang di print di kertas yang gloss itu nampak bening, ada kayak apa sih namanya, gloss-glossnya gitu, mengkilap-kilapnya. Nah, tapi yang kertas satunya yang tidak ada glossnya itu, karena permukaannya nggak licin, maka dia nggak memantulkan
specular reflection. Jadi ya nampaknya warnanya matte gitu, Pak. Terima kasih. Oh, ya, terima kasih, Deborah. Oke, ya, itu fotonya, filenya sama, printernya sama, cuman beda kertasnya. Ada yang halus, yang satu kertasnya ada teksturnya. Ya warnanya sama, yang merah tetap merah, nggak merah jadi hijau, nggak, sama tetap merah gitu ya. Tapi apa yang kita persepsi itu bisa berbeda. Permukaan yang glossy seperti ini, memang tadi ada glossnya, seperti disampaikan Deborah ya. Ada specular reflection, tanpa ada kilapnya. Tetapi kita lihat bagian yang bukan di kilapnya, kita lihat di bagian yang lain. Pada kertas yang gloss, itu akan warnanya tampak lebih pekat, lebih kromatik, lebih pekat warnanya. Sedangkan yang kertas yang doff tadi, atau kertas yang bertekstur seperti ini, permukaan yang dalam tanda petik kasar gitu ya, warnanya akan tampak lebih light, kurang kromatik, kurang pekat tampaknya. Kira-kira seperti ini gambarnya, perbandingannya. Nah, permukaan yang berbeda, sifat permukaan yang berbeda itu menimbulkan persepsi warna yang berbeda. Ini bukan berarti merah jadi hijau, bukan, tetap merah gitu ya. Tetapi persepsinya akan berbeda karena kita lihat permukaan yang halus seperti ini cahaya datang, ini specular reflection. Di sini ada diffuse tapi nggak banyak. Nah, kita bicara permukaan yang kasar. Permukaan yang kasar itu dia kan permukaannya tidak rata sebenarnya. Kalau kita lihat secara lebih detail, permukaannya kan sebenarnya tidak rata. Karena permukaan tidak rata, ingat bahwa specular reflection ini kan sebenarnya sudut datang sama dengan sudut pantul gitu ya. Dia mantul sesuai dengan sudut datangnya. Tetapi kalau permukaannya itu tidak rata, specular reflection-nya itu akan nyebar. Jadi nyebar kemana-mana. Maka akibatnya specular reflection yang nyebar ini akan nyampur dengan diffuse reflection. Ingat, diffuse reflection menghasilkan warna. Specular reflection menghasilkan gloss, kan begitu. Kalau yang glossy, permukaannya licin, ini specular reflection-nya mantul satu. Sudah kelihatan sebagai gloss. Yang diffuse reflection warna ya warna, kelihatan warnanya di sini. Tetapi kalau yang doff tadi, yang permukaannya kasar, ada warna dihasilkan dari diffuse reflection, tapi karena permukaannya kasar ini, specular reflection-nya kemudian nyebar. Kalau nyebar nyampur dengan warnanya. Sedangkan dalam cahaya putih, specular reflection ini warnanya putih. Nah, specular reflection yang warnanya putih ini nyebar, nyampur dengan color-nya. Color kan sesuai warnanya. Nyampur akibatnya warna itu jadi light, jadi lebih ringan. Tidak sepekat kalau yang di sini. Yang di sini warna ya warna gitu. Gloss ya gloss gitu. Kalau di sini karena permukaan tidak rata, specular reflection-nya nyebar. Maka tidak terlihat sebagai gloss yang jelas gloss. Karena dia sudah nyebar. Nah, nyebar ini nyampur dengan warnanya. Sehingga kemudian warnanya akan tampak seperti ini. Tidak sekromatik, tidak se-dark yang ini. Ini lebih light, less chromatic. Begitu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Belum, Pak. Oh, oke. Berarti sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya. Jadi kita sudah lihat tentang optical properties
dari satu objek. Sekarang kita lihat ada alat yang namanya spektrofotometer. Spektrofotometer ini mengukur intensitas cahaya yang diserap setelah menembus satu cairan sampel atau satu larutan sampel. Dengan alat ini, maka jumlah dari zat terlarut atau konsentrasinya dapat ditentukan dengan mengukur intensitas cahaya yang terdeteksi. Seperti ini. Sumber cahaya, kemudian di sini ada bagian namanya monokromator. Maka berkas cahaya ini akan dibuat jadi monokromatik. Maka kalau Anda pakai spektrofotometer itu ada pakainya dimasukkan panjang gelombangnya sekian gitu. Nah, panjang gelombang sekian itu berarti kan sudah tertentu. Maka cahaya yang tadinya terdiri dari banyak panjang gelombang itu akan dijadikan satu panjang gelombang. Dari yang polikromatik jadi monokromatik. Di sini sebutnya monokromator untuk membuat yang panjang gelombang tadi macam-macam jadi satu panjang gelombang sesuai yang dimasukkan di situ ya, diinputkan di alatnya. Nah, panjang gelombang itu dengan cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan menembus sampel, kemudian yang tembus ini dideteksi. Maka di sini akan diketahui apanya. Siapa mau jawab? Kalau sudah nembus, ya yang ditangkap di sini diketahui apanya kira-kira. Nilai absorbansinya ya, Pak. Ya, nilai absorbansinya. Nah, nilai absorbansi ini bagaimana dihubungkan dengan konsentrasi larutan? Siapa mau jawab? Saya coba jawab ya, Pak. Ya, Yosefa, silakan. Kalau konsentrasinya pekat, berarti yang diserap itu banyak. Hmm. Sehingga nilai absorbansinya besar. Terus kalau konsentrasinya tidak pekat, berarti nilai absorbansinya kecil karena yang diserap dikit. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya katakan bahwa pewarna atau pigmen atau cat atau zat apapun yang punya warna itu memodifikasi cahaya. Dengan apa memodifikasinya? Dia menyerap sebagian dari cahaya yang dikenakan ke situ. Maka kalau pigmennya semakin banyak atau zat yang pemberi warna itu semakin banyak, semakin pekat, semakin tinggi konsentrasinya, maka dia semakin banyak menyerap. Kalau semakin banyak menyerap, maka yang diabsorb di situ absorbansinya akan semakin tinggi. Maka cahaya yang diteruskan, yang ditransmit akan semakin rendah. Maka untuk spektrofotometer ada istilah absorbans dan ada istilah transmittance. Absorbans itu cahaya yang diserap, transmittan itu cahaya yang diteruskan. Kalau ada cahaya yang datang, yang masuk lewat sini itu 100%, katakanlah. Kalau yang diabsorb gitu, atau absorbansinya itu 30%, maka yang 70% ditransmit. Disebut transmittance. Kalau jadi semakin pekat, misalnya, yang diabsorb itu 40%, maka yang ditransmit tinggal 60%. Gitu. Jadi, semakin banyak yang bisa ditransmit, berarti semakin sedikit absorbansi. Berarti semakin sedikit atau semakin rendah konsentrasi zat yang menimbulkan warna tersebut. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Apakah jelas? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Anda pernah praktek atau praktikum atau mengenal alat ini di mana? Bisa ada yang mungkin bisa cerita? Baru mengenal saja, Pak, lewat praktikum semester 1 kemarin, Pak.
mata praktikum apa? Kalau tidak salah itu kimia, Pak. Oke, ditunjukkan ya, ada spektrofotometer gitu. Eh, alatnya sih Pak kurang lebih, tapi kayak apa namanya, sama kurang lebih cara menggunakannya gitu, tapi belum sampai terlalu detail-detail banget gitu Pak. Oke, prinsipnya gitu mengapa bisa membaca seperti ini, apakah sudah dijelaskan? Prinsipnya sih sudah kalau tidak salah Pak. Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi tadi seperti itu, semakin tinggi konsentrasi, zat yang memberi warna, maka semakin tinggi absorbansi, semakin rendah transmitansi. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Ini sumber cahaya, dikenakan ke sampel, ada panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombangnya ini tertentu yang digunakan untuk mendeteksi ini. Kalau kita mau mengukur, ini ada zat yang warnanya merah. Gitu. Berarti kan semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak yang diabsorb. Gitu ya. Jadi, kita pilih panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tertentu ini dasarnya apa? Ya kalau sudah ada jurnal penelitian, sudah ada metode, sudah ada petunjuk praktikum, ya tinggal mengikuti ya, oh panjangnya pakai yang 520 nanometer misalnya gitu. Tapi kalau anggap kita tidak tahu itu, dasarnya apa sih? Kenapa kok kita mau pakai panjang gelombang tertentu? Logikanya begini. Kalau kita mau mengukur konsentrasi zat di sini, di mana zat itu bisa menyerap cahaya, maka cahaya yang Anda pilih, panjang gelombang yang Anda pilih, itu yang semakin banyak diserap atau semakin sedikit diserap? Siapa mau jawab? Pilih yang banyak diserap atau yang sedikit diserap? Siapa mau jawab? Cek, cek. Permisi Pak, saya ingin mencoba. Ya, Itu berarti menggunakan yang sering ya Pak, yang sering diserap. ya, yang lebih banyak diserap gitu ya. Ya, Oke. Ya, jadi kalau cahayanya, kalau sampelnya warnanya merah, pilih cahayanya yang merah atau yang bukan merah? kalau saya mikirnya yang merah Pak. Oke, Bayu mikirnya yang merah ya. Kalau sampelnya merah, Bayu memilih cahaya warna merah. Saya coba tanya yang lain, silahkan. Siapa mau berpendapat? Kalau saya mau mengukur konsentrasi, di mana konsentrasi tadi kan berbanding lurus dengan absorbansi ya. Semakin tinggi konsentrasi, absorbansinya itu semakin tinggi, gitu ya. Semakin pekat, semakin banyak cahaya yang diserap. Nah, cahaya yang akan Anda pakai itu kalau sampelnya merah, cahayanya merah atau yang bukan merah? Silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Yang bukan merah, Pak. Angel, ya. Menurut Anda yang bukan merah, alasannya apa? Karena kalau merah nanti dipantulkan juga, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa benda yang merah itu menyerap merah atau memantulkan merah? Memantulkan. Ya, benda merah memantulkan merah ya. Tadi apel warnanya merah, kita sorot dengan sinar, yang merah dipantulkan masuk ke mata kita. Jadi benda warna merah memantulkan merah dan menyerap yang bukan merah gitu. Maka kalau kita mau mengukur ini, semakin pekat konsentrasinya, semakin banyak cahaya yang diserap, kita pakai cahayanya yang merah atau bukan merah.
Silakan. Yang bukan merah, Pak. Yang bukan merah. Oke. Jadi yang dipilih cahayanya adalah yang bukan merah. Kenapa? Karena yang bukan merah itu justru yang akan diserap. Benda merah memantulkan warna merah, bukan merah menyerap warna merah, bukan. Tapi benda merah itu memantulkan warna merah dan menyerap warna yang bukan merah. Jadi kalau kita mau membuat supaya yang diserap itu maksimal, kita gunakan cahaya yang bukan merah. Digunakan cahaya bukan merah supaya yang diserap itu maksimal. Sehingga kalau yang diserap itu maksimal, semakin banyak zatnya, maka yang diserap semakin banyak, itu nanti akan digunakan untuk kita bisa tahu berapa absorbansinya, itu akan mewakili, menghitung, mengetahui konsentrasi zatnya. Jadi, kalau bukan merah, lalu apa yang dipakai? Kita tahu ada namanya warna komplementer. Warna komplementer itu warna yang ada di seberang spektrum warna. Ya, Anda masih ingat dulu di fisika dasar ya, kita lihat bahwa ada gambar ya, merah, hijau, biru gitu ya, segitiga gitu ya, merah, hijau, biru. Kalau dibentuk lingkaran, berarti merah ini seberangnya warna merah apa? Seberangnya warna merah, ini warna yang berseberangan, disebut warna komplementer, itu adalah yang paling banyak diserap. Nah, seberangnya itu ada di posisi blue green, ya, hijau dan biru. Jadi seperti ini. Saya jadi ingat ini gambar warna yang seperti ini ya. Ini kan, ini red, ini green, ini blue. Red dan green perpaduan dengan intensitas yang sama, ini adalah yellow. Green dan blue intensitas yang sama ini adalah cyan, blue dan red di intensitas yang sama di sini adalah magenta, kan begitu. Nah, yang ada di seberang ini warna komplementernya. Jadi kalau red, kalau kita mau mengukur benda warnanya merah, kita ambil warna yang ada di seberangnya. Di sini. Hijau biru. Jadi misalnya di sini digunakan panjang gelombang 520 nanometer. Kalau kita mengukur zat yang warnanya kuning, kita pakai sinar dalam spektrum biru. Seperti itu. Nah, tapi biru itu kan tidak satu titik biru gitu ya. Kuning juga tidak satu titik kuning. Kita sudah belajar ada range-nya kan. Sekian sampai sekian itu kuning, sekian sampai sekian itu biru. Sekian sampai sekian itu merah. Nah, tepatnya bagaimana? Tepatnya kita coba. Karena sampel kita kan juga kuning, bukan berarti kuning mutlak gitu. Kuningnya bisa kuning agak geser ke oranye sedikit gitu. Atau kuningnya bisa agak geser ke hijau sedikit. Maka kita bisa coba, kita ambil range. Misalnya kuning gini ya. Oh, berarti kita di sekitar ini. Jadi birunya bisa biru agak geser ke magenta atau biru agak geser ke cyan gitu ya. Kita ambil range-nya, sekian sampai sekian. Misal gitu ya. Misal kita mau ukur warna merah di sini. Kemudian oh seberangnya itu ini misalnya gambar ini ya, merah gitu. Oh seberangnya berarti kalau dari sini cyan, cyan itu hijau biru. Tapi hijau biru kan panjang gelombangnya banyak nih, kita mau pakai yang mana? Oh misalnya kita mau pakai dari 500 range-nya ya sampai 530 misalnya. Misalnya begitu. Nah, maka kita bisa coba nanti sampel yang sama nih diukur. Oh, kalau pakai panjang gelombang 500, absorbansinya sekian. Kalau pakai panjang gelombang diganti 510, oh absorbansinya sekian. 520, absorbansinya sekian gitu ya. Anda nanti punya data. Nanti misalnya, oh tahu berarti puncaknya itu ada di 15 misalnya,
Antara 5.15, 5.20 misalnya begitu. Nah, berarti kan, oh ada di sini. Nah, nanti bisa dicoba lagi, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20. Mana yang absorbansinya tertinggi untuk sampel yang sama. Sampelnya seperti ini, dicoba berbagai panjang gelombang. Nah, tapi kalau coba berbagai panjang gelombang kan, kalau Anda nyoba semua begitu ya, segi dari 700 sampai 400, begini kan kebanyakan. Maka pilih yang berlawanan di sini warnanya. Oh, kalau merah itu hijau biru, ambil range tertentu. Nanti dicoba. Biasanya diberi jarak 10-10 misalnya ya. Atau 55, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530. Anda punya data. Oh, yang tertinggi absorbansinya ada di 515 dan 520. Setelah itu yang lain itu mulai turun. Kalau digrafikkan mungkin akan begini gitu ya. Nah, yang tertinggi kan di sini gitu kan, di tengah di sini. Ini panjang gelombang berapa sampai berapa. Nanti dicoba lagi. 515, 516, 518, 17, 18, 19, 20. Oh, tertinggi misalnya ketemu nih. Oh, ketemu panjang gelombang maksimalnya ada di 517. Nah, berarti untuk mengukur sampel warna ini itu absorbansi akan maksimal kalau kita pakai panjang gelombang 517 nanometer. Misalnya seperti itu. Tapi ini dilakukan, ini kita bisa lakukan kalau belum ada referensi. Tapi kalau sudah ada referensinya, misalnya, oh mau mengukur zatnya itu CuSO4. CuSO4 itu warnanya biru muda. Oh pakainya sudah ada jurnalnya ya, sudah ada acuannya. Oh pakainya panjang gelombang sekian. Ya sudah, Anda tinggal mengikuti itu, tidak perlu ngecek-ngecek begini lagi. Oh berarti untuk zat itu panjang gelombang sudah diketahui itu adalah dia puncak absorbansinya ada di situ. Nggak perlu Anda coba-coba begini. Nah, begitu ya. Tapi kok bisa begitu logikanya bagaimana? Kita cari yang panjang gelombangnya tepat untuk menghasilkan absorbansi tertinggi. Karena kita ingin melihat tadi absorbansinya berapa, transmitansinya berapa. Itu ingin dihubungkan dengan konsentrasi zatnya. Semakin tinggi konsentrasi zatnya, absorbansinya akan semakin tinggi. Maka kita pilih zat yang kita pilih panjang gelombang yang akan ketika digunakan akan menghasilkan absorbansi tertinggi. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Semoga coret-coretannya cukup jelas ya maksudnya. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Berarti bila warna yang kita punya misalnya kuning gitu, berarti warna komplementernya Biru. biru, sian, magenta kah, Pak? Nah, tergantung gini. Kuning itu kan tidak tepat kuning ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kuning kan, kuningnya kita geser kemana nih? Kuningnya kan belum tentu tepat 100% merah dan hijau 1:1 kan tidak. Kuningnya ini bisa kuning agak oranye sedikit, berarti geser ke merah, ada kuning agak geser ke hijau sedikit, kuning kehijauan gitu. Nah, warna komplementernya tahunya bagaimana? Ya kalau kuning ya range-nya di biru gitu, tapi birunya kan kita tidak tahu tepat nih. Birunya bisa geser ke magenta, bisa birunya geser ke sian. Makanya kita cari range tertentu. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sekali lagi, ini dilakukan kalau belum ada acuannya. Kalau misalnya Anda menemukan satu zat gitu ya, satu cairan, kemudian warnanya sekian, Anda punya berbagai konsentrasi, Anda ingin tahu, oh ini cocoknya kalau pakai spektrofotometer, panjang gelombang berapa sih? Nah itu ini bisa digunakan sebagai panduan untuk Anda bisa menentukan, oh yang panjang gelombangnya yang paling menghasilkan absorbansi maksimal itu ini. Gitu. Tapi biasanya memang kalau kita sudah mengukur zat tertentu, sudah diketahui zatnya, itu biasanya sudah ada acuannya, panjang gelombang sekian, panjang gelombang sekian. Nah ini saya sampaikan kenapa? Supaya Anda tahu, oh, kenapa sih kok panjang gelombangnya itu tuh latar belakang pemikirannya bagaimana. Jadi bukan hanya, oh pokoknya sudah ada di metode sekian begitu. Bukan hanya itu. Tetapi kenapa sekian? Itu ceritanya adalah
sekian itu karena menghasilkan absorbensi tertinggi. Sehingga dipilihlah sekian, dan penelitiannya sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Sehingga kita sekarang ya sudah punya acuan-acuan itu, kita bisa menggunakan acuan yang sudah ada. Tanpa kita harus mencari lagi berapa panjang gelombang yang optimal untuk mendapatkan absorbensi tertinggi. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, kalau sudah jelas, materi saya sudah selesai hari ini, dan setelah ini saya akan tutup Zoom meeting-nya. Saya informasikan 14.30 saya sudah buka kuis di Super Cyber. Waktu pengerjaannya 10 menit, saya berikan waktu 14.30 sampai 14.45. Jadi nanti setelah ini Anda bisa, setelah saya close, saya beri kesempatan Anda untuk silahkan ke Super Cyber. Ada kuis di bagian optical properties, ada soal sedikit, nggak banyak-banyak, cuma sedikit seperti dulu, saya beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan, dan setelah itu selesai. Kita bisa selesaikan untuk hari ini. Oke ya, gitu. Nanti Selasa depan kita lanjut bahas mengenai color measurement and scale, masih mengenai bagaimana kita mengukur warna dan skala-skala apa yang kita bisa gunakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Silahkan Anda mengerjakan kuis. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.